Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Seperti yang sedang kita lihat bersama, di sini ada berita yang berjudul kolaborasi antara ABPN dengan IPPAT yang menjadi kunci transformasi layanan pertanahan. Pada berita ini dijelaskan bahwa dengan adanya sistem yang terintegrasi, kita bisa memastikan setiap transaksi pertanahan berjalan sesuai prosedur dan terhindar dari praktik-praktik ilegal dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang modern, cepat, dan transparan. Nah, dari teman-teman semua, apakah ada tanggapan terkait adanya kolaborasi antara ATBPN dan IPPAT ini? Ya, jadi menurut saya transformasi layanan pertanahan perlu dilakukan percepatan karena menjadi kunci terciptanya kepastian hukum, efisiensi, serta keadilan bagi masyarakat. Dengan percepatan transformasi berbasis digital, maka proses pelayanan dapat berlangsung lebih cepat, transparan, akuntabel, dan sekaligus meminimalisir penyimpangan. Perubahan ini juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pertanahan melalui kepastian hak atas tanah yang jelas dan aman bagi masyarakat. Nah, dalam konteks peralihan ke layanan elektronik, keterlibatan ikatan pejabat pembuat akta tanah menjadi bagian penting dari proses transformasi. Sebagai pihak yang berada di hulu layanan pertanahan, PPAT memiliki peran krusial karena akta yang mereka buat menjadi dasar legalitas setiap transaksi tanah. Dengan adanya sistem elektronik, PPAT wajib menyesuaikan peran melalui penggunaan tanda tangan digital, pengunggahan dokumen secara elektronik, serta verifikasi data agar sesuai dengan pangkalan data pertanahan dan sertifikat elektronik. Nah, selain itu, PPAT juga berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai legalitas dokumen digital, keamanan data, serta prosedur layanan pertanahan berbasis teknologi. Seperti itu. Izin menanggapi, menurut saya berita ini sangat sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Karena ASN dan pejabat IPPAT terlihat sangat kolaboratif. Mereka bekerja sama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam berbagai ide, dan memanfaatkan berbagai sumber daya agar layanan pertanahan lebih efisien dan berkualitas. Selain itu, mereka juga menunjukkan sikap adaptif dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan dari sistem layanan pertanahan non-elektronik ke layanan elektronik, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, misalnya dengan menyederhanakan alur layanan, mempercepat proses administrasi, serta membuat metode baru agar masyarakat bisa mendapatkan layanan lebih cepat, akurat, dan efektif. Oke, baik. Terkait dengan proses peralihan elektronik ini, pejabat membuat akta tanah dilibatkan dalam membuat aktanya dan mengajukannya melalui aplikasi Mitra Kerja, lalu akan diproses pada KKP di kantor pertanahan, dan terakhir penerbitan sertifikat elektronik. Sistem ini bertujuan meningkatkan keamanan data, mempermudah pemantauan proses secara real time, dan mengurangi potensi praktik mafia tanah, sehingga akan meningkatkan layanan tujuh prioritas, yaitu peralihan hak atas tanah. Sejumlah kesederhanaan, kecepatan, dan kemudahan dalam memverifikasi dokumen menjadi fitur pelengkap pada aplikasi peralihan hak elektronik. Oleh karena sudah terintegrasi dengan data antar kementerian, yaitu satu, aplikasi data kependudukan pada Dukcapil untuk memverifikasi para pihak pada akta. Lalu yang kedua, aplikasi data perpajakan untuk memverifikasi BPHTB dan PPH yang wajib dibayarkan sebelum dibuatnya akta peralihan. Lalu yang ketiga, aplikasi sistem administrasi hukum umum untuk memverifikasi jika pihak dalam akta berbentuk badan hukum. Dan yang terakhir, komputerisasi pelayanan pertanahan KKP serta sertifikat elektronik. Izin menanggapi juga, jadi menurut saya kolaborasi ATR BPN dengan IPPAT ini betul-betul menjadi kunci transformasi layanan pertanahan. Karena melalui sinergi tersebut, nilai organisasi dalam keputusan Menteri 115 tahun 2020 bisa benar-benar diwujudkan. Dari sisi melayani, masyarakat jadi lebih mudah dan cepat dalam mengakses layanan. Dari sisi profesional, prosedur dan data lebih terintegrasi serta akurat. Dan dari sisi terpercaya, transparansi dan akuntabilitas, layanan semakin terjamin. Jadi, kolaborasi ini bukan hanya soal teknis, tapi juga memperkuat citra ATR BPN sebagai lembaga modern yang dekat dengan masyarakat. Begitu. Baiklah, terima kasih teman-teman atas pendapat yang sangat menginspirasi kita semua. Kalau kita hubungkan dengan topik hari ini, jelas bahwa kolaborasi antara ABPN dan IPPAT adalah jalan menuju perubahan besar. Sehingga kita bisa menghadirkan layanan pertanahan lebih cepat, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Transformasi ini tidak mungkin tercapai tanpa sinergi. Mari jadikan ini sebagai pengingat bahwa kolaborasi bukan hanya pilihan, tetapi merupakan sebuah pesan. Demikian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih.